Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adirama Saputra. Saya dari jurusan Teknologi Informasi dengan NIM 241705280525. Izinkan saya dalam beberapa menit ke depan untuk mempresentasikan mengenai soal UTS di semester awal ini. Kita lanjut ke next slide berikutnya. Dan yang saya banggakan yaitu Ibu Hairani bagi dosen saya, Hairani Zahra MKom, dengan mata kuliah Fundamental IT. Kalau soal pertama yaitu adalah yang pertama, sebutkan 4 jenis perangkat lunak yang sering digunakan di komputer. Dan saya di sini itu menjawab Photoshop yang banyak digunakan oleh orang-orang untuk mengedit video maupun membuat visual suatu yang bermakna. Yang kedua adalah Google Chrome sebagai search engine yang banyak orang memakainya untuk website ataupun hal-hal lainnya. Dan juga adalah Microsoft Office, yaitu sebagai alternatif yang sering digunakan orang-orang untuk membuat data-data, data analisis, atau membuat catatan dan hal-hal lainnya. Itu ada Word, PowerPoint, dan juga Excel. Dan juga adalah VLC Media Flyer, yaitu adalah tempat untuk kita nge-play suatu video. Soal nomor 2 yaitu adalah jelaskan perbedaan utama antara hardware dan juga software. Hardware, seperti yang teman-teman tahu, adalah komponen fisik dari komputer yang bisa kita sentuh, seperti keyboard, monitor, dan hard drive. Yang kedua adalah software, adalah program dan aplikasi yang berjalan di komputer seperti sistem operasi dan aplikasi perkantoran. Dan nomor 3 itu adalah apa yang dimaksud dengan istilah server dalam jaringan komputer. Server adalah komputer atau perangkat yang menyediakan layanan data atau sumber daya untuk komputer lain klien dalam jaringan. Yaitu ketika kita mempunyai data, itu adalah tempat untuk menyediakan data, menyediakan layanan saat kita ingin menyimpan sesuatu data, mau foto ataupun video dan lain-lainnya. Dan di sini adalah sebutkan, dengan nomor 4 itu sebutkan 3 contoh layanan cloud computing yang sering digunakan. Yaitu adalah Dropbox, itu tempat untuk cloud computing, dan untuk penyimpanan sementara itu adalah Microsoft OneDrive dan juga Drive Google. Dan yang kelima adalah apa fungsi dari router dalam jaringan komputer. Router menghubungkan berbagai perangkat dalam jaringan dan mengarahkan data antar perangkat tersebut serta ke internet. Dan ini adalah bentuk contoh router ya teman-teman semuanya. Itu adalah ada soal esai juga. Dan untuk soalnya yaitu pertama adalah jelaskan peran penting sistem operasi dalam komputer dan berikan contoh sistem operasi yang populer saat ini. Dan saya itu mengambil adalah Linux, Apple, dan juga Windows. Sistem operasi adalah perangkat lunak utama yang mengelola perangkat keras komputer dan menyediakan platform untuk menjalankan aplikasi. Sistem operasi bertanggung jawab untuk memanajemen memori, manajemen proses, manajemen file, dan memanajemen perangkat input dan juga output. Contoh sistem operasi yang populer saat ini adalah Windows, macOS, dan juga Linux. Nomor 2 adalah kelebihan dan kekurangan jaringan LAN dibandingkan dengan WAN. Kelebihan LAN yaitu Local Area Networks, yaitu adalah pertama, itu kecepatan transfer data yang tinggi. Yang kedua ada biaya instalasi dan pemeliharaan lebih rendah. Dan juga nomor 3 adalah kontrol dan keamanan lebih mudah diatur. Nomor 4 adalah kekurangan LAN. Balik banget cok anjir. Ulang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Rama Saputra. Saya berasal dari jurusan Teknologi Informasi dengan NIM 241705280505. Izinkan saya dalam beberapa menit ke depan untuk mempresentasikan mengenai soal UTS semester 1. Dan yang saya hormati di sini adalah Ibu dosen, saya Ibu Hairani Zahra MKom dengan mata kuliah Fundamental IT. Dan di sini ada soal isian singkat, yaitu yang pertama adalah sebutkan 4 jenis perangkat lunak yang sering digunakan di komputer. Dan di sini saya menjawab pertama itu adalah Photoshop, yang kedua adalah Google Chrome, yang ketiga adalah Microsoft Office, yang keempat adalah VLC Media Player. Masing-masing ini mempunyai kegunaannya. Itu adalah Photoshop untuk mengedit foto ataupun hal-hal yang mengandung untuk visual. Yang kedua adalah Google Chrome, yaitu untuk sebagai search engine atau untuk bisa membuat website, sebagai untuk men-searching sesuatu. Dan juga adalah Microsoft Office, yaitu sebagai mendata analisis atau sebuah catatan. Yang keempat adalah VLC Media Player untuk mengapply video. Soal nomor 2 yaitu adalah jelaskan perbedaan utama antara hardware dan juga software. Dan di sini saya menjawab hardware adalah komponen fisik dari komputer yang bisa kita sentuh seperti keyboard, monitor, dan juga hard drive. Software adalah program dan aplikasi yang berjalan di komputer seperti sistem operasi dan juga aplikasi perkantoran. Dan yang nomor 3 yaitu adalah apa yang dimaksud dengan istilah server dan jaringan komputer. Dalam jaringan komputer, teman-teman, server adalah komputer atau perangkat yang menyediakan layanan, data, atau sumber daya untuk komputer lain dalam jaringan. Jadi, server ini adalah untuk menyediakan layanan untuk seperti layanan, data, atau sumber daya untuk komputer lain dalam jaringan. Nomor 4 adalah sebutkan 3 contoh layanan cloud computing yang sering digunakan. Pertama adalah Dropbox, yang kedua adalah Microsoft OneDrive, dan juga Drive Google. Dan kelima, apa fungsi dari router dalam jaringan komputer? Router yaitu menghubungkan berbagai perangkat dalam jaringan untuk mengarahkan data antar perangkat tersebut serta ke internet. Jadi, router adalah menghubungkan berbagai perangkat dalam jaringan, yaitu mengarahkan data antar perangkat tersebut serta ke internet. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Dan juga ada soal esai, yaitu yang pertama adalah jelaskan peran penting sistem operasi dalam komputer dan berikan contoh sistem operasi yang populer saat ini. Sistem operasi adalah perangkat lunak utama yang mengelola perangkat keras komputer dan menyediakan platform untuk menjalankan aplikasi. Sistem operasi bertanggung jawab untuk memanajemen memori, memanajemen proses, memanajemen file, dan memanajemen perangkat input dan juga output. Contoh sistem operasi yang populer saat ini adalah Windows, Mac OS, dan juga Linux. Seperti teman-teman yang lihat di samping sebelah kiri ini ya. Dan soal nomor 2 yaitu adalah kelebihan dan kekurangan jaringan WAN dibandingkan dengan WAN. Itu ada kekurangan jaringan dari LAN dibandingkan dengan WAN ya teman-teman ya. Yang pertama adalah kelebihan LAN, Local Area Networks. Kecepatan transfer data yang tinggi. Dan juga ada biaya instalasi dan pemeliharaan lebih rendah. Juga adalah kontrol dan keamanan lebih mudah diatur. Tapi kekurangan LAN itu adalah jangkauan terbatas hanya untuk area kecil. Sedangkan WAN, Wide Area Networks, yaitu dapat mencakup area geografis yang tinggi atau yang luas dan juga memungkinkan koneksi antar lokasi yang jauh. Namun kekurangan WAN yaitu adalah kecepatan transfer data yang lebih lambat dibanding LAN, biaya instalasi yang pemeliharaan yang lebih tinggi, kontrol dan keamanan lebih sulit untuk diatur. Oke, kita next swipe ke slide berikutnya. Dan nomor 3 yaitu adalah berikan penjelasan mengenai perbedaan antara data terstruktur
semi-terstruktur, dan tidak terstruktur, serta berikan contohnya masing-masing. Data terstruktur yaitu adalah data yang disimpan dalam format yang terorganisir dan mudah diolah, seperti tabel dalam database. Contohnya adalah data pelanggan dalam tabel Excel. Itu tuh sangat terorganisir dan juga terstruktur ya teman-teman semua ya. Dan juga adalah data semi-terstruktur, data yang tidak sepenuhnya terorganisir tetapi masih memiliki struktur tertentu seperti file XML atau JSON. Dan juga contohnya di sini adalah email yang mengandung informasi terstruktur, pengirim, penerima, dan teks tidak terstruktur isi pesan. Dan data tidak terstruktur. Data tidak terstruktur ini adalah data yang tidak memiliki format atau struktur tertentu seperti teks bebas, gambar, atau video. Contohnya adalah dokumen teks, foto, atau rekaman video. Kita ke soal berikutnya. Itu ada studi kasus. Oke teman-teman ya, kita lanjut lagi. Nah, di sini itu adalah sebuah sekolah ingin mengembangkan jaringan komputer sederhana untuk lab komputernya yang memiliki 15 komputer. Dan sekolah ini ingin menghubungkan semua komputer agar dapat berbagi data dan mencetak dokumen menggunakan satu printer. Jadi, soal pertama itu adalah desainlah topologi jaringan yang cocok untuk kasus ini. Jelaskan alasan pemilihan topologi yang tersebut. Itu senilai 10 poin. Topologi bintang 10 poin, topologi bintang, start topologi. Dalam topologi ini, semua komputer terhubung ke sebuah perangkat pusat, seperti switch. Alasan pemilihan topologi ini adalah kemudahan dalam pengaturan dan pemeliharaan, serta kemudahan dalam mendeteksi dan memperbaiki masalah jika salah satu komputer mengalami gangguan. Soal nomor 2 itu adalah sebutkan perangkat keras yang dibutuhkan untuk membangun jaringan tersebut. Yaitu adalah 15 unit komputer. Terus juga ada 1 unit switch atau hubs. Yang satu lagi ada 1 unit router jika ingin koneksi ke internet. Dan juga adalah kabel jaringan atau Ethernet. Satu lagi adalah 1 unit printer dengan fitur jaringan. Access point jika menginginkan jaringan yang berkabel. Seperti teman-teman lihat yang di sebelah kanan saya ini, itu adalah masing-masing adalah komputer dan juga switch dan juga router dan juga kabel jaringan dan juga sebuah atau unit printer dengan fitur jaringan. Berikan solusi sederhana untuk memastikan keamanan data dalam jaringan ini. Jadi, dalam pikiran saya itu saya dapat mendokumentasikan bagaimana saya bisa memberikan sederhana untuk memastikan keamanan data dalam jaringan yang akan dibuat ini. Itu adalah menggunakan firewall untuk melindungi jaringan dari ancaman yang eksternal yang tidak bisa kita tebak. Itu adalah mengaktifkan enkripsi data untuk melindungi data yang dikirim dalam jaringan. Terus juga ada mengatur hak akses pengguna untuk membatasi siapa bisa yang mengakses. Mengatur hak akses pengguna untuk membatasi siapa yang bisa mengakses data tertentu. Jadi nggak semua orang itu bisa menggunakan data ini. Tidak semua orang itu bisa mengakses pengguna ini. Oke teman-teman semuanya. Dan juga adalah melakukan pemeliharaan rutin dan pembaruan perangkat lunak untuk memastikan sistem selalu terlindungi dari ancaman terbaru. Jadi kita selalu untuk memantau, memelihara, selalu memperbarui perangkat lunak untuk memastikan sistem selalu terlindungi dari ancaman-ancaman yang tidak bisa kita handle, yang tidak bisa kita cegah teman-teman ya. Tapi kita harus selalu untuk mencoba untuk selalu memelihara dan juga selalu untuk rutin untuk memberi pembaruan terhadap perangkat lunak kita itu. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya bagikan dan terima kasih untuk semuanya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.